Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat datang. Mungkin bagi para jamaah yang baru saja bergabung, kami di sini sedang mengadakan acara ngobrol perkara iman, kerjasama Masjid Raya Bintaro Jaya dengan Forum Silaturahim Masjid Bintaro dan sekitarnya. Dan alhamdulillah kita di sini bersama Ustadz Yuke Sumeru dan juga Sakti. Jadi Sakti ini adalah mantan dari gitaris grup band yang sangat terkenal, Ceylon Seven. Saya yakin pasti banyak yang tahu lah lagu-lagu Ceylon Seven. Ada Oh Sylvia, begitu ya Sakti? Malam ini kau takkan pulang, gitu. Katakan pulang kenapa? Karena rajin itikaf di masjid sekarang, gitu ya Ustaz ya. Amin, insyaallah. Luar biasa. Jadi tadi kita mungkin yang baru saja bergabung sudah mendengar perjalanan hidup yang sangat inspiratif dari Sakti maupun juga Ustadz kita, Ustadz Yuke. Dulunya mantan rocker yang sehari-harinya banyak malah di kehidupan malam, di klub-klub malam, Jumat pulang Senin. Tapi sekarang alhamdulillah ya seperti yang kita lihat sekarang, alhamdulillah mungkin apa yang dialami oleh kedua sahabat kita ini juga bisa menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah menyinggung mengenai masalah iman. Iman tentunya ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya, sama seperti kita pada saat kita bersekolah dari PAUD kemudian masuk ke TK, SD, SMP hingga ke perguruan tinggi. Begitupun juga dengan keimanan. Keimanan kita yang paling utama mungkin pada saat kita sudah merasakan sesuatu yang mendalam dan kita katakan di dalam kolbu kita, di dalam hati kita bahwa kita adalah mukmin, adalah orang yang beriman. Itu tingkatan pertama dari referensi yang mungkin saya baca. Tapi alangkah lebih baiknya lagi apabila keimanan kita ini sekarang sudah mulai berani untuk kita ikrarkan, sudah mulai kita deklarasikan. Seperti tadi Ustaz bilang gitu. Kalau kita tadi sudah tahu bahwa sebaik-baiknya sholat adalah sholat 5 waktu di awal waktu dan juga di masjid, begitu ya Ustaz juga ya. Itu kan hanya ada di dalam kita sekarang, di dalam diri kita sekarang. Saya berharap Bapak dan Ibu mungkin sekarang harus berani untuk mengutarakannya, menyatakannya kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, kepada suami kita, Bu, Pak, atau anak-anak kita, orang tua kita, bahwa mulai saat ini, mulai malam hari ini, apapun kondisinya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani ibadah kita di tempat ini atau di masjid maksudnya. Kalau nggak bisa di masjid raya, silahkan di masjid-masjid yang lain. Kalau tidak bisa di masjid, ya sudah, jalani di musola. Tapi usahakan ajak orang lain. Sebaik-baiknya sholat tentu adalah berjamaah, begitu ya Ustaz ya. Dan kita akan segera melanjutkan lagi dan mudah-mudahan kita akan terus menggali bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita agar bisa mencapai titik yang semaksimalnya setelah kita dari sini ya Ustaz juga. Nah, kita akan coba melanjutkan mengenai bagaimana kaitannya dengan apa yang dijalankan oleh Nabi kita tercinta. Nabi ini banyak sekali menjalani sunnah-sunnah yang memang sebaiknya ini kita ikuti untuk bisa terus meningkatkan keimanan kita. Silakan Ustaz Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya ingin berbagi dulu. Saya terkesan dengan ketika saya kenal Islam yang mempunyai satu asas, salah satunya tidak berbicara khilafiyah. Ini saya senang sekali, ini tertarik. Kunut saudara kita, tidak kunut saudara kita subuh 3 rakaat baru jangan ikutan, gitu kan enak ya. Nah sekarang saya ingin berbagi bagaimana caranya kita di yang zaman sekarang. Sekarang banyak nggak saling menyalahkan? Banyak ya. Bapak Ibu, saya tanya, yang menyebabkan, saya yakin semua pengen masuk surga, makanya masuk masjid ini. Ya. Nah, yang menyebabkan masuk surga itu sholat kita apa rahmat Allah? Allah. Kita ambil sekarang rahmat Allah dari yang paling gampang dulu. Ya. Kalau kita lihat
Allah memberikan rahmat kepada siapa? Coba lihat di surat Hud, surat 11 ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Surat 11 ayat 118. Dan jika Tuhan menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Di zaman Rasul ada perbedaan, ada firqah nggak? Zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada perbedaan tidak? Terus sampai zaman Ali. Baru ketika zaman siapa? Umayyah, Bani Umayyah, baru timbul firqah. Sebaiknya kita ngikutin yang mana ini? Ikuti zaman Rasul. Mulai sekarang kita pengen dapat rahmat. Di situ tadi disebutkan, kalau Allah berkehendak manusia ini tidak ada golongan satu, tapi mereka senang berselisih pendapat. Astagfirullah. Padahal nabinya satu, Allahnya satu, nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya sama, tapi berantem. Kenapa? Kita ambil rahmat Allah. Suka berselisih pendapat, di 119-nya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahimar rabbu wa lidzalika khalaqakum wa tamat kalimatu rabbik la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surat 11 ayat 119. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Bapak Ibu, mulai hari ini kita amalkan ayat ini. Orang yang tidak berselisih pendapat adalah orang yang aku beri rahmat. Dulu tahun 2005 saya belum punya ilmunya, pakai sorban hitam Syiah. Saya balasnya apa? Lu urusan apa? Sorban-sorban gua gitu ya. Dulu begitu, sekarang kan Ustaz, gak boleh pakai ini Syiah. Doakan saya, semoga saya jadi orang soleh. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Ini orang dapat rahmat. Ya, latihan sekarang. Tahlilan, bid'ah. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Tuh kan enak kalau begitu. Ya, baca Yasin malam Jumat boleh dibid'ahkan nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Kalau bacanya dari kiri ke kanan. Itu bukan bid'ah itu. Bacanya Yasin, Al-Quran, Al-Hakim. Apa salahnya? Dibid'ahkan. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Tuh. Ini orang dapat rahmat, tidak kena penyakit, hipertensi hilang tuh. Ya, istri saya pakai hitam-hitam, dibilangnya ini aliran keras ini. Terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Jadi capek sendiri ya ngomong tuh. Ya, nah saya ingin berbagi. Ternyata kalau kita belajar komprehensif ya, semua ada dalilnya. Ada saudara-saudara kita begitu duduk dia pulang cepet-cepet, nggak mau dengar selain dari golongannya. Jangan susah dulu, jangan-jangan dia mau buang air. Nah, itu jangan susah dulu. Tapi orang yang menyalahkan, ini tidak boleh, Rasul tidak mengatakan, itu ada dalilnya. Ya, coba saya kasih bayangan dulu bahwa semua yang ada di saudara-saudara kita ini ada dalilnya, cuma berbeda-beda. Satu, orang yang tidak menjalankan apa yang tidak dijalankan Rasul itu bid'ah, ada dalilnya. Surat Qamar 54 ayat nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzabu wa tabatu ahwahum wa kullun amrin mustaqir. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Kalau megang dalil ini, maulid bid'ah. Ya, betul kan? Rasul kan mengerjakan. Jangan salah, saya sebut nggak apa-apa sekarang. Itu saudara kita semua. Siapa itu? Muhammadiyah, Persis, Salafi. Pakai dalil ini dia. Rasul tidak mengerjakan, bid'ah. Boleh untuk sementara. Ya. Sekarang kita lihat ada saudara-saudara kita yang merayakan Maulid, Isra Mi'raj, apa lagi? Salawatan.
Nisfu Sa'ban. Ada dalilnya. Surat 5 Al-Maidah ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidhu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah, cari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa disebutkan spesifikasinya. Berarti boleh bebas nggak? Bebas, tapi tidak keluar dari tauhid. Oh, sholawatan boleh? Oh, baca yasin boleh? Boleh. Boleh. Isra Mi'raj boleh? Sekarang kita selain tadi kalau ada yang nyalahin bilang terima kasih, assalamualaikum, memahami bid'ah itu dua. Saya pegang dari satu ulama awal dulu. Bid'ah itu supaya kita nggak ribut nih, orang Islam ribut dulu, pusing saya lihatnya tuh ya. Jenggot nggak jenggot bisa masjid nanti. Ya, orang harus jenggotan semua ya. Padahal jenggot itu kan status hukumnya tidak ada. Itu takut bunuh. Sekarang kalau tidak jenggot bid'ah, ini kasihan ini bagaimana? Ini oke, ini sedang-sedang gini. Dari sananya nggak bakat ya Ustaz. Bayangin ya. Jadi kalau overlap seperti teman saya ada datang, sahabat saya, yuk gua stres nih, anak gua ngaji di mana nih? Kenapa? Pulang celana dipotongin semua, ternyata. Sementara dia ke kantor pakai jas, pakai dasi, celananya sepertiga begini. Ya nggak apa-apa kalau suka, kenapa? Kan kelihatannya jelek, lu yang jelek, dia enggak. Saya bilang diamin aja udah. Kalau pakai celana pendek baru kita bilangin ya. Nah disinilah kita lihat. Bid'ah itu ada yang mukafir, ada yang ghairu mukafir, bikin kafir dan tidak bikin kafir. Di sini kita harus lihat kepentingan ukhuwah Islamiyah. Ya, kalau yang bikin kafir tidak bisa ditoleransi lagi. Apa misalnya? Yuk kita kaji Roro Kidul. Ini udah nggak bisa nih, hapus. Tapi kalau ada yang seperti begini gimana? Ada jamaah saya, udah 3 tahun ngaji pas saya sudah masuk ke fikih. Fikih disebutkan apa? Azan di dalam kuburan kan nggak ada di riwayat, itu kan kultur, urf. Memakamkan bapaknya, udah diturunin, lurahnya bilang di Serang sana. Siapa yang azan? Tidak ada azan. Tidak mengajarkan. Nah ini galak ngomongnya nih, menurut saya nih. Apa kata lurah? Jangan dikubur di sini. Berarti ajaran sesat. Saya di tempat lain. Gimana tuh kalau itu? Waduh, telepon saya itu jamaah saya, Ustaz. Ini nggak boleh nih kalau nggak azan. Di sini harus azan. Bagaimana? Harus cari kuburan baru. Ya udah masukin lagi aja mayatnya, cari kuburan baru gitu kan? Repot tapi. Nah, saya tanya, azan di dalam kuburan bikin kafir nggak? Enggak, ya udah kalah daripada ribut sama sekampung bagaimana? Oh ya azan. Nah disinilah elastisitas hukum Islam itu kita harus jalanin. Ya, pakai topi ini dibilang Syiah. Padahal memang saya senang hitam, paling bagus putih. Kenapa putih? Bukan bersih, kalau kotor ketahuan. Ya, kalau saya nggak kelihatan gitu kan. Nah putih boleh, coklat boleh nggak? Strip kotak-kotak boleh. Tuh coklat boleh. Sorban putih boleh. Pink boleh nggak? Pink? Oh, kenapa nggak? Helm baru nggak boleh. Pak, kalau ada yang sholat pakai helm baru buka lu. Ini diamin dulu lah sebentar ya. Nah disinilah kita terlalu galak sekarang, orang harus sama kita. Kayak gini Pak, biasanya kan bantu ini kan begini kan. Saya dulu begitu tahun 2005, imam bilang sahu bakum begini sapi. Tapi begini kan tuh. Ternyata orang sebelah saya ke sono, dia begini. Saya samperin begini lagi terus ya. Oh nggak semua orang tahu itu, rapat itu. Sekarang udah tahu ilmunya, set ke sono diemin udah. Tuh. Jadi jangan galak-galak. Ingat loh, ada PAUD, ada TK, ada SD loh. Ya kita jangan galak-galak sama orang sekarang.
Yang PAUD ini banyak, ibu pengajian namanya ibu apa di sini? Salsabila, ya bagus-bagus ya. Khairul Mizan. Sekarang pengajian apa namanya? Toner tuh. Apa tuh toner? Tobat bener katanya tuh. Gimana tuh? Ada yang begitu. Open cup semua tidak pakai jilbab, diamin dulu. Nah itu ya. Jadi kita sekarang keimanan ini bisa bersatu. Kalau kita internalnya ini diisi, eksternalnya kita toleransi sama makom orang. Ngomong sama anak SD pakai bahasa SD, seperti itu ya. Nah tapi ini mumpung saya ingat, harusnya ada Ivan, sahabat saya satu lagi ya. Ivan ini sekarang di MMC rumah sakit, kena cacar ya. Untuk itu sebentar saya ingin mohon keikhlasannya baca Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Untuk Ivan Kaslek, Al-Fatihah. Amin. Ya, jadi perbaikan yang kita bahas tadi meliputi banyak hal ya. Tapi ada substansinya apa dulu? Kalau sholat itu perbaiki sholat mulai dari waktu dan paham. Fikihnya belakangan. Kalau di depan udah ngomong fikih berantem pasti. Saya bilang kemarin, tapi ini kalau mau main gitar kan harus di stand dulu. Ya baru main lagu apanya asik kan? Kalau belum di setel udah main lagu bagaimana? Sekarang tanya gitar balas bunyi itu. Duduk dengan ahli bidah sama dengan duduk di atas neraka. Padahal yang dimaksud Rasulullah ahli bidah di hadis itu penyembah Lata Uzza yang menghina Islam. Disamain sama yang tahlilan, sana lain itu. Nah, inilah ilmu pedalamannya lain ya. Ada lagi ibu-ibu ingat kemarin barang siapa? Ini siapa yang lempar hadisnya nih begini nih? Ada lagi disebutkan apa? Barang siapa hendak berkurban dilarang memotong rambut, potong kuku 10 hari sebelumnya. Dengar nggak itu? Pernah? Tuh ibu-ibu jamaah saya pada nanya, Ustaz yang nggak boleh potong rambut, potong kuku, saya apa kambingnya? Nah, udah begitu nih. Ini siapa yang ngelemparin hadis ini? Setelah belajar asbabul wuruj, ternyata Rasul ngomongnya kepada Hafsah. Metateksnya dia sedang Zulhijjah, sedang berihram. Hukum ihram dilemparin ke orang biasa, puyeng yang ada. Dari dulu nggak pernah nongol. Siapa yang nongolin itu? Nah ini ada yang tidak bertanggung jawab ngeluarin hadis ya. Nah, jadi perbaikan iman dimulai internal dengan apa tadi? Awal waktu sholat berjamaah 3 hari ya, 3 hari. Insya Allah. Kalau susah nggak lulus ikutan tuh daftar sama siapa di sini pelapornya? Sama siapa daftarnya? Sama. Tuh sama Pandian, ikutan sama dia tuh Jumat Sabtu Minggu. Ya, nginep di masjid gak bakal ketinggalan pasti itu. Kalau di masjid ketinggalan juga mah terlalu udah. Ya, nah itulah. Jadi kita di sini ada move untuk menyempurnakan iman. Ya, jadi kita jauhi pertengkaran dengan jalan apa? Kita minta doa ke dia. Bid'ah ini terima kasih, tolong doain doa assalamualaikum. Mulai sekarang begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah rese sama orang gitu ya. Sekarang yang saya banyak masalahnya nih, galak-galak lagi ya. Tampangnya soleh tapi galak kan serem jadi kita. Nah, ya. Jadi kita harus lihat ini, oh ternyata nggak semua yang tampangnya soleh galak ini. Subhanallah, yang tampang soleh adem-adem semua ya. Kenapa? Karena tidak berbicara khilafiyah. Ini ya, begitu. Ya baik Ustaz. Jadi tadi barusan kita juga ada mendengar Ustaz juga jadi katakan kita bisa meningkatkan keimanan kita. Yang pertama adalah dengan melakukan sholat di awal waktu di dalam masjid dan juga secara berjamaah. Gitu ya Ustaz. Tapi ada satu lagi, saya pernah mendengar ada satu riwayat seorang sahabat yang datang ke Aisyah dan bertanya, Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Lalu apa jawab Aisyah? Aisyah jawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran itulah yang dijalankan oleh Nabi kita tercinta. Jadi kalau kita
ingin bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, marilah kita selain kita menjalankan sholat di awal waktu secara berjamaah, kita mulai juga membaca Al-Quran, jangan setahun sekali, jangan hanya di hari Jumat, tapi kita jalankan setiap hari. Kalau memang belum bisa untuk mungkin katakanlah satu surat, mungkin kita mulai dari satu lembar. Kalau belum bisa ya sudah, satu ayat pun nggak apa-apa gitu ya Ustaz ya. Tapi masa setiap hari segitu terus gitu ya. Dan Ustaz juga selalu mengingatkan kepada saya, jangan hanya sekedar membaca, karena ini seringkali terjadi kepada kita semua, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaksananya kalau kita tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga mulai untuk mengetahui apa terjemahannya, dan syukur-syukur kita coba untuk mengkajinya, kita mencoba menafsirkannya, sehingga mungkin kemudian itu bisa lebih diresapi oleh diri kita, dan sebisa mungkin kita implementasikan dan nantinya kita sebarluaskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, insya Allah. Nah mungkin karena sekarang kurang lebih tinggal ada 20 menit menjelang waktu Isya, seperti janji saya akan memberikan kesempatan kepada para jemaah di sini untuk bertanya, dan kalau bahasa Jawanya ladies first. Jadi saya persilahkan dulu kepada ibu-ibu dan juga mbak-mbak yang ada di sisi kanan saya. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nanti kemudian habis itu diikuti oleh yang bapak-bapak. Ya. Boleh tolong pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Ke Ustadz Yuke atau ke Sakti? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan akan saya tujukan kepada Ustadz Yuke. Saya mau tanya Ustadz, gimana cara melatih kalbu yang mungkin sudah sekian lama tertidur dan nggak pernah digunakan, sehingga mungkin untuk kita tahu seperti halnya mungkin marah. Nabi dulu juga pernah bersabda mungkin ya, la tardau, tidak boleh marah sampai 3 kali gitu. Bahkan marah itu akan membuka pintu neraka, atau sama aja dengan kita teken kontrak di neraka gitu. Di Quran juga ada dikatakan bahwa menahan marah adalah ganjarannya itu surga gitu. Tapi kenapa untuk yang dari kita tahu, tapi kita belum bisa untuk menjadi hakul yakin banget, seperti halnya kita yakin dan bahkan hakul yakin banget bahwa tahu babi itu haram, dan setelah apapun dikasih babi kita nggak akan mungkin mau gitu. Tapi kenapa untuk hal-hal yang seperti itu, seperti menggibah dan yang lain-lain, sulit sekali untuk kita tuh hakul yakin untuk hal itu. Ustaz, gimana cara melatih kalbu ini supaya bisa mendapat keyakinan-keyakinan ilahiyah yang mantap, yang dapat menggiring kita ke surga kelak. Amin. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Sudah. Kalau hati itu sumber informasinya dari telinga dan dari mata. Ya. Ketika kita hidup di sekarang ini, ada perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra surat 17 ayat ke-36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Ini bakal ditanya nanti. Itu satu. Jadi sekarang jangan coba-coba mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmunya. Kayak misalnya 1 Ramadan. Kapan? Kita nggak punya ilmunya. Jadi harus ikut siapa itu? Ulil amr. Ulil amr siapa? Ya, Menteri Agama. Ya.
Oh diganti sekarang ya? Ya nggak apa-apa lah. Insya Allah kita doakan semua jadi soleh ya. Untung aja kalau ngasih pengumuman pakai jaket oranye kan repot gitu ya. Jadi sekarang satu, jangan ikut-ikutan. Satu Ramadan ikut dia kalau nggak punya ilmunya. Ibu punya ilmunya apa? Punya teropong sendiri. Oh hilang nih, ini kok sekarang. Nah itu boleh. Tapi kalau ikut-ikutan nggak boleh. Kemudian kedua, ibu temannya siapa? Tuh kata Al-Ghazali, ingin baik baru ada 1/6, 5/6 ada di temannya. Itu surat 76 Al-Insan ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Surat 76 ayat ke-24. Dan wajah-wajah orang kafir pada 76 Al-Insan ayat ke-24. surat 76 Ya. ayat 24. Bersabarlah maka Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. bersabarlah dalam mengerjakan hukum-hukum Allah. Apa? Kita bicara tadi salat awal waktu di masjid. Gagal 3 hari nih, saat Senin lulus, Selasa lulus, Rabu kepleset, ulang lagi Kemisnya dari 1. Terus sampai lulus, ini sabar. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Supaya cinta masjid dikasih sama Allah. Kemudian kata Allah apa? Jangan kamu tuti itu dekat atau bersahabat dengan orang berdosa dan orang kafir. Bersahabat, kalau berteman boleh. Apa bedanya sahabat sama teman? Apa? Kalau teman, tok, assalamualaikum, diam dia, nggak masuk. Kalau sahabat nggak pakai ketok-ketok, masuk, buka kulkas, nonton TV, jelek, nah itu sahabat itu. Beda ya. Kita nggak boleh bersahabat sama dia, berteman boleh, ya. Orang berdosa dan orang kafir tidak boleh bersahabat. Orang berdosa berarti orang apa? Kalau orang kafir sudah disebut orang Islam. Bersahabat nggak boleh, berteman boleh. Jadi mulai sekarang kalau hati mau hidup, list teman, dicatat sahabat-sahabat kita nih. Yang paling rese ketemunya setahun sekali aja. Lebaran doang ketemunya udah, ya. Yang saleh bikin seminggu 2 kali, itu insya Allah hati jadi hidup. Tapi biasanya nggak enak main sama yang soleh tuh. Ya dulu kita begitu ya. Ada yang soleh kayaknya panas bawaannya ya. Soalnya masih setan dulu kita ya. Ya Allah, subhanallah. Nah di sini kan ada konektinya. Temen yang soleh kita nggak suka awalnya loh. Ya. Tapi kalau dari terus ternyata jadi suka. Apa? Ini ada firman Allah menyebutkan di sini di surat Al-Baqarah ayat 216. Kita wajib perang katanya. Perang untuk satu kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, kita disuruh perang. Yang umur 40 tahun ke atas itu perang nanti malam antara jam 1 sampai jam 4 tanpa alarm bangun, betul nggak Pak? 40 ke atas nih. Makanya saya tweet kan, 40 tahun ke atas tahajud itu biasa saya bilang. 39 tahun ke bawah tahajud luar biasa. Ini 39 tahun. Udah tua memang kudu mau kemana lagi ya? Skakster terus ya. Baru 10 detik di tweet ada teman saya nge-tweet, retweet. Apa dia bilang? 50 tahun ke atas dugem baru luar biasa tuh katanya. Oh. Innalillahi ya. Ikutin hawa nafsu tidak pernah jadi tua. Bapak Ibu ingat ya, keinginan itu tidak pernah jadi tua. Kita diajak perang dari yang 40 tahun ke atas, nanti malam di kamar mandi perang nggak tuh? Bangun, wudhu, tidur lagi, wudhu, tidur lagi. Kenapa mana biasanya tuh? Tidur ya. Padahal yang bagus yang mana? Oh, ya.
subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa itu? Salat lebih bagus pada perang nggak? Salat tidur, datang setan 15 menit lagi. Gitu kan. Begitu salat aja udah wudhu ada perang, masjid rumah ya, betul nggak? Tuh, nggak pernah berhenti sampai mati perang tuh. Makanya kita disuruh berperang, artinya ambil jalan yang oke. Nah disinilah jadi ibu ya, untuk supaya hati bersih solusinya. Satu, jaga teman, kemudian jaga apa yang dilihat dan didengar. Dilihat, didengar, baca Quran. Baca Quran kan dilihat nih, bunyiin, didengar. Ada yang masuk ke sini, ada yang enggak loh. Ya, kalau yang ngerti pakai terjemah, ya masuk ke sini, menjadi bengong. Tapi kalau yang nggak ngerti gimana? Bapak dimarahin orang Arab di Madinah 10 menit begini-gini pakai bahasa Arab, sakit hati nggak? Kenapa? Nggak ngerti. Oh. Amin ya Allah, amin. Doa ini kita memarahin kita nggak tahu nih. Ya, nah di sinilah kita lihat orang yang ngerti sama nggak lain. Ternyata satu, saya bilang, mulai sekarang kita bersihkan hati kita, mulai besok Ramadan. Ibu-ibu, biasanya kita semua ngejar khatam tadi kan? Nggak apa-apa. Tapi sekarang ditambah khatam sama artinya. Kenapa? Coba sampai di surat 2 ayat 185. Ini yang nurunin surat aja sudah bilang. Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai situ ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ini yang nurunin bilang Quran itu diturunkan untuk petunjuk manusia. Kalau nggak pakai artinya dapat petunjuk nggak? Penjelasan, bayinat, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu apa lagi? Yang ketiga, pembeda yang hak dan batin. Kalau kita tidak pakai artinya tidak akan ketemu ini semua. Kita ikut sunnah Rasul. Rasul kalau takrir Quran diulang-ulang gitu ya, hafalannya, ngerti nggak dia? Ngerti kan? Orang Arab ya. Nah kita ngerti apa nggak? Ini yang masalah pertama ini. Ya, ternyata setelah teman-teman saya dulu, terus istri saya, teman-teman saya yang memasukkan Al-Fatihah ke sini, baca Quran, pakai artinya, itu jadi rapi, ininya ditambah kuat. Akhirnya dia pakai jilbab sendiri tanpa disuruh loh. Disuruh dari dalam. Top. Kalau disuruh dari luar, disuruh suami, suaminya macam-macam, cerai, tank top lagi dia nyatu. Tank top kalau 25 masih lucu, kalau 53 ini masalahnya. Udah nggak enak dilihat ini ya. Nah, hawa nafsu tidak pernah jadi tua loh. Ingat Bapak Ibu, ya. Nggak usah saya tanya bapak-bapaknya nih, ibu-ibunya. Ibu lihat cowok enak umur 30 apa 80? Hah? Tuh 30 jawabannya semua. Tuh ngapain jadi 80 kan ya? Nah, disinilah hawa nafsu tidak pernah jadi tua. Ibu solusinya hati dikasih suplemen. Quran, salat minimal Al-Fatihahnya dimasukin ke dalam. Subhanallah, itu obat yang luar biasa. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz juga. Jadi penting sekali untuk kita tadi pertama untuk memilih dengan siapa kita berkawan. Yang baik, yang menjadi sahabat kita harus kita prioritaskan. Kalau yang tadi mungkin tidak baik, yang jauh dari keimanan kita, cukup ditemani saja. Ketemunya mungkin setahun sekali aja. Itu yang receh banget itu. Itu yang receh banget ya. Tapi mudah-mudahan nggak adalah teman-teman kita yang receh seperti itu ya Ustadz ya. Oke, baik. Di mata dia nggak ada, saya banyak. Oh. Dan pesan dari Ustaz tadi, jangan lupa untuk kita tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga mungkin memahami, mulai belajar untuk membaca artinya, untuk kita pahami, sehingga ini bisa merasuk hingga ke dalam kolbu kita. Baik, sekarang kita akan coba memberikan kesempatan bagi yang bertanya, tapi kepada Sakti. Nah, yang pertanyaannya kepada Sakti ya. Nah, sisi sebelah kiri dulu, maaf ya. Baik, silakan. Ada mic di sebelah sana? Oh, nggak ada. Boleh tunjuk dulu, Sakti. Jadi ibu-ibu yang baru saja bergabung, tadi saya sudah sampaikan, Sakti ini mantan gitaris dari Sheila on Seven. Dulu namanya Sakti, tapi kalau nggak salah sekarang namanya
sudah diganti. Jadi Salman Jogjawi, begitu ya? Jogjawi. Salman itu kalau tidak salah artinya selamat, begitu Sakti ya? Insya Allah. Kemudian kalau tadi apa? Jogjawi itu karena lahirnya di Jogja, orang Jogja, begitu ya? Oh, oke. Baik, mari kita akan memberikan kesempatan kepada saudara kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari kampus UIN. Mau nanya ke Mas Salman Al-Jogjawi, gimana sih jaga diri dari lingkungan pergaulan yang kurang baik gitu? Karena kan sejarah dari Mas Salman sendiri kan anak band dan lain sebagainya, dan juga tinggal di daerah Jogja dan sebagainya, sudah menjaga diri. Dia pernah dengar dari fatwa-fatwa ulama, nah hal itu melati atau mayajun gitu. Boleh berbaur tapi nggak boleh melebur. Kalau berbaur dengan orang, nongkrong di jalan, preman dan sebagainya, ya niatnya kan dakwah. Cuma kadang nggak kuat juga hati gitu. Ya mungkin minta nasihat atau pengalaman dari Mas Salman. Baik, terima kasih itu. Bagaimana caranya bisa menjaga hati kita supaya tetap istiqomah? Salah-salah niatnya berdakwah malah kita yang jadi preman karena kalah gitu kan, kuat keimanannya. Coba silakan, bagaimana nih pengalamannya Sakti? Silakan Sakti. Alhamdulillah, Yusuf. Tadi mulai berkaitan dengan materi yang disampaikan Ustaz juga. Di Quran pun Allah jelaskan juga di, saya lupa, Al-Baqarah ayat berapa saya lupa. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi semua orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan dia berhijrah wa jahadu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kata Ustaz itu tadi, orang masuk surga karena sholatnya karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Dan Allah beritahu kepada kita dalam Quran ciri-ciri orang mengharapkan rahmat Allah itu apa? Dia pertama beriman, kemudian dia berhijrah, kemudian ketiga dia jihad fisabilillah, yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Yusuf tadi, jadi biasanya tadi sebagaimana kata Mas juga, dalam setiap bulan biasanya saya ada pesantren kilat. Kalau kita wilayahnya di Jogja, pesantren kilat Tombuati ya. Pesantren kilat Tombuati ya. Salah satunya adalah Wong Soleh Kumpulono ya. Tadi kata Ustadz Imam Ghazali mengatakan kalau kamu mau lihat agama seseorang, maka lihat temannya gitu kata Nabi kan. Maka seperenam dari diri kita sendiri, 5/6 dari teman-teman kita. Nah, insya Allah orang-orang yang mau belajar agama ke masjid, dia membuati di masjid, misalnya orang-orang yang mau belajar jadi baik, belum baik, termasuk yang ngomongin itu ingin belajar jadi baik. Nah, dan supaya niatnya kan itu tadi kita buat dakwah sama mereka. Jadi kalau saya bilang BUMM, bawa orang masuk masjid sebenarnya, orang masuk masjid. Jadi jadi di masjid itu Masya Allah, rahmatullah. Jadi saya ada teman di sini udah pulang lihat ya Mas hidupkan rokok ya, dia musiknya metal ya, kenceng gitu. Masya Allah ya. Saya dengar ada temannya ya, mau mati, udah mohon maaf sakaratul maut. Ini talkinya bukan la ilaha illallah, talkinya tuh musiknya yang kenceng itu, yang gedung, pokoknya gitu. Mungkin kalau kita stemanya kurang tahu juga ada stem apa enggak gitu. Pokoknya kenceng gitu musiknya. Yang vokalnya bengok-bengok, teriak-teriak, gitaran kenceng, drumnya kenceng, itu dideketin ke kupingnya sampai mati. Jadi talkinya bukan la ilaha illallah, tapi apa? Ini ya, musiknya dideketin kupingnya sampai mati. Nah, belum kenal agama, belum kenal iman. Ada juga teman di Jakarta sini, teman-temanku biasa setiap seminggu sekali bawa belanja berapa kilo gitu kan. Dan ada juga yang masalah tadi, bukan masalah khomer, ini bukan asabul kafi, tapi asabul khomer. Jadi ada solidaritas pecinta Umar ya. Ini temannya yang mati, dikubur, setelah dikubur disiram pakai Umarnya di kuburan. Teman yang mati, dia disiram pakai. Salat jenazah masih 11:30 maghrib. Ini Masya Allah. Tapi setelah kita tadi kata saya, kita dakwah boleh, kita dakwah sama siapa aja, tapi bersahabat hanya sama orang-orang soleh. Kata satu ustaz saya Ki Zairon beliau mengatakan, berdakwah dengan siapa aja, tapi bersahabat hanya dengan orang-orang
Ya ada satu kisah di Jepang sana, ada teman dia orang Lombok, dia punya bar diskotik itu, ada striptease, ini segala macam maksiat kan. Singkat cerita ada teman waktu bersilaturahmi ke sana, dia datang dengan lemah lembut, kasih sayang. Jadi jangan sendirian, di mana-mana kita amalan mesti berjemaah kan, bagaimana sholat. Kita pun datang ke sana dengan berjemaah, dengan cara yang betul. Gimana nih kita mau datang ke tempat teman kita? Di sana sebelumnya kita doakan dulu malam, ya kan, kita bangun malam tahajud, ya. Kemudian kita datang, Allah SWT masukkan dalam hatinya senang dengan orang yang silaturahim datang ke sana. Waktu itu bertiga gitu kan. Singkat cerita akhirnya orang itu mau datang ke masjid, dan setelah di masjid, ya, Allah SWT rubah hati. Jadi masjid ini luar biasa banyak anak Allah di masjid ini. Macam telur di benda mati. Kayak orang tadi yang musik metal, yang minum khamar, ini hati-hati yang mati semua. Tapi ketika masuk masjid, ya, Allah SWT hidupkan ini hati sebagaimana telur. Ketika dierami oleh induknya, maka insya Allah akan jadi anak yang menetas. Begitu hati-hati yang mati jika dibawa ke masjid, maka Allah Ta'ala sendiri akan mengeraminya sehingga jadi hati-hati yang hidup. Teman saya itu sekarang kalau nggak baca Quran 3 juz pusing kepala. Yang tadinya nalkin temennya pakai apa? Pakai musiknya dia sampai mati. Jadi ahli masjid, ahli Quran, ahli mengajak orang kepada Allah. Jadi Masya Allah, teman-teman sama-sama Allah SWT, maka itu tadi. Jadi kita bersahabat dengan sama orang-orang soleh dan berdoa kita bisa sama siapa aja, tapi kita jangan sendirian. Jadi kita mesti ajak teman yang kita datang kepada dia, dan kita mesti punya keyakinan bahwa bukan saya yang nanti merubah dia bisa jadi baik, tapi semuanya adalah Allah SWT. Ya, kita doa sungguh-sungguh, doa alam, kita doain dia kalau bisa sampai meneteskan air matanya. Saya baru baca hadis kemarin, barang siapa orang dia berzikir menghadiri Allah sampai air matanya ini mengalir menyentuh tanah, maka dia di hari kiamat gak akan disiksa. Maka pun begitu juga kita latihan doa, nangis buat kita. Kalau kita memang benar sayang sama orang tua, sama kita doa sampai ada satu gimana supaya tidak beriman. Kemudian kita datang kepada dia, Allah senang. Kemudian kalau memang itu kehendak Allah, maka ketika itu kita datang, ya sudah, kita datang sebagaimana Nabi. Kita datang dengan akhlak Nabi, juga kasih hadiah, kita ajak dia kadang-kadang makan, tapi jangan sendirian. Dan seperlunya aja, sekiranya cukup silaturahim, kita kasih hadiah, kemudian kita ajak dia ke masjid. Nah, di masjid nanti biar Allah sendiri yang mengerjakan seterusnya, yang mengerjakan selepasnya. Bagaimana kita cuma menanam bibit pohon, mangga katakanlah, kita tanam dia di tanah yang subur, kita siram dia, sudah gitu terserah Allah sendiri. Selepasnya Allah yang akan menumbuhkan daunnya, menumbuhkan buahnya, menumbuhkan rantingnya. Dan begitu. Mungkin gitu Mas Yusuf, yang kita katakanlah kalau datang kepada orang, yaitu kita datang, kita jangan sendirian, kita datang ke sana. Kalau itu tadi sebagai Ustaz kasih tahu tingkatan-tingkatannya, kita sesuaikan pembicaraannya, ya kan? Kita ajak, kita kasih. Kata Ustaz saya itu dakwahnya apa? Membujuk rayu orang kepada Allah, bukan memerintah. Gak boleh minum, haram gitu. Aduh, repot. Gak boleh minum, haram. Tapi membujuk rayu dia gimana supaya dia mau sama. Oke, baik. Iya, terima kasih banyak Sakti. Mungkin cukup jelas ya. Jadi penting sekali buat kita ini untuk mengajak sebanyak-banyaknya kawan-kawan kita ini untuk mengenal Allah, untuk datang ke masjid. Memang tugas kita hanya itu, hanya menyampaikan pesan. Itu pun juga dilakukan oleh Nabi. Tidak ada kemampuan atau hak kita untuk menghakimi orang lain, apalagi sampai kita yang harus menghujat, sampai harus memberikan hukuman, begitu ya Ustaz. Kita hanya semata-mata berupaya, dan kita juga memohon kepada Allah supaya Allah memang menurunkan rahmat hidayahnya kepada orang-orang yang kita cintai itu, supaya akhirnya kita bisa bersama-sama. Kenikmatan kita dalam berbagai hal adalah pada saat kita bersama-sama. Kalau liburan enaknya sendiri atau sama-sama dengan orang-orang
orang-orang yang kita sayang, sama teman-teman kita, pasti sama-sama. Pada saat kita mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, misalnya kekayaan, lebih enak sendiri atau sama-sama? Sama-sama. Kenapa? Kalau kita cuma sendiri, yang ada nanti kita uang kita untuk kita bantu teman kita mulu. Tapi kalau kita sama-sama mendapatkan kesejahteraan, akhirnya kita bisa pergi jalan-jalan keluar negeri sama-sama, keluar kota sama-sama, bisa makan di restoran yang enak sama-sama. Begitu juga dengan ibadah. Pada saat kita sekarang di sini sudah mendapatkan, ibaratnya kita pulang dari sini nih kayak baterai handphone yang baru selesai dicabut dari chargernya nih. Kita lagi sangat tinggi-tingginya nih semangatnya. Nah ini juga yang harus kita tularkan kepada orang lain. Jangan dinikmati sendiri aja, jangan dikekep sendiri aja, tapi sebisa mungkin kita sebarluaskan kepada orang lain, khususnya yang berada di sekitar kita. Dan saya yakin teman-teman semua, Bapak dan Ibu, ini juga pasti masih banyak yang ingin ditanyakan kepada Ustadz juga maupun Sakti, tapi karena waktu sekarang sudah menunjukkan jam 7:03 malam, kita akan menjalankan ibadah sholat isya terlebih dahulu. Tapi kemudian setelah itu untuk acara sesi talk show-nya sudah kita selesaikan. Tapi kami berikan kesempatan kepada Anda semua untuk setelah kita pada isya, untuk mungkin kita bisa membuat holakoh-holakoh, kita bisa berkumpul, kita bisa berhimpun untuk saling bertukar pikiran seputar iman, kita saling menguatkan satu sama lain, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan iman, hijrah, ataupun juga hal-hal lainnya, silahkan. Nah, mudah-mudahan setelah acara ini kita semua bersama-sama semakin sering untuk menjalankan ibadah di masjid kita ini, dan juga sama-sama ingin memakmurkan masjid kita mulai hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Saya Adria Maulana yang sebagai moderator, mohon maaf apabila ada 1-2 kata yang tidak sengaja, yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kekhilafan hanya milik saya, kesempurnaan tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersiap-siap, mungkin bagi yang sudah batal wudhunya kami persilakan. Apabila yang lain sudah mau menjalankan sholat qobliyah, silakan untuk segera mengisi tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.